Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rujuk, kita berjumpa lagi di Rujuk Channel. Dan kali ini Rujuk Channel akan membahas terkait pemimpin milenial. Nah, di hadapan kami sudah ada dua sosok yang luar biasa. Beliau ini dua-duanya sosok pemimpin di Kota Bekasi. Nah, kami akan mengulik nih terkait apa sih agenda beliau berdua, kemudian untuk Kota Bekasi apa yang mungkin akan mereka lakukan berdua nih. Nah, kita akan perkenalkan satu-satu. Di samping kiri saya ini langsung perkenalkan Teh Ade Puspitasari. Assalamualaikum Teh Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, di sebelahnya ada satu lagi nih sosok luar biasa juga, yaitu Bang Muhammad Kamil Sayhu. Assalamualaikum Bang Kamil. Waalaikumsalam Bang Lukman. Luar biasa, gagah ya. Iya. Fitness terus atau gimana? Lari. Lari Sepedaan. Tapi nggak lari dari kenyataan. Enggak. Oh, iya. Siap. Nah, kalau kita bicara tentang Teh Ade kemudian Bang Kamil, ini kan sosok milenial. Betul. Nah, Kota Bekasi ini mungkin butuh sosok pemuda, karena bicara pemuda, Soekarno pernah mengatakan berikan kami 10 pemuda untuk mengincang dunia. Nah, ini sudah terbukti ternyata di Kota Betul. Bekasi ini sudah mengincang Kota Bekasi. Betul, Teh Ade betul, dan Bang betul. Kamil nih. Nah, Teh Ade sendiri melihat bahwa milenial di Kota Bekasi ini seperti apa sih, Teh? Kalau berbicara milenial ya, dan berdasarkan juga data dari BPS, memang kedepannya tuh generasi milenial mendominasi, baik secara populasi maupun secara dalam bidang politik secara pemilih. Ya, nah saya lihat milenial di Kota Bekasi itu sangat-sangat aktif, sangat responsif dan sangat peduli terhadap berbagai sektor. Jadi kalau dilihat generasi milenial sekarang ini bukan generasi yang abal-abal, Cuman hedon aja ternyata. bukan hedon enggak gitu aja, ya? ternyata Betul, generasi betul. yang produktif, yang memang diramalkan banyak orang bahwa generasi milenial ini generasi yang angin segar Oke. dan mempunyai ide-ide yang kreatif, tentunya ide-ide yang baru Oke. untuk perubahan. Untuk perubahan ya. Untuk perubahan dalam hal apapun, perubahan dalam hal perkembangan, pembangunan, bahkan kemajuan peradaban. Oke. Nah, kalau Bang Kamil sendiri melihat, Bang, Siap, Bang. pemuda ini untuk terlibat di bidang sosial, Betul. kemanusiaan, itu apa sudah maksimal atau tadi kembali lagi, Bang? Pemuda ya cuma tahu senang-senang aja sih gitu. Ya, mungkin beberapa masih ada yang berpikir seperti itu ya, Bang. Masih ada yang senang-senang, tapi makanya kita coba mengarahkan bahwa saat ini pemuda sudah tidak bisa seperti itu lagi dengan pikiran-pikiran kreatif, inovatif, yang Mbak Ade tadi bilang, produktif. Akhirnya mau nggak mau kita, karena kan kita adalah penerus bangsa, Bang. Oke. Kita harus meneruskan perjalanan bangsa ini dan mewariskan kepada anak cucu kita. Nah, oleh karena itu, mau nggak mau kita harus mempersiapkan itu gitu loh. Kita harus peduli dengan lingkungan, kemudian juga bahwa politik ini bukan hal yang tabu ya, Bang. Betul. Jadi kita harus memang peduli juga dengan politik. Kita ikut, dan saya sih nggak pengen pemuda itu hanya jadi subjek politik tuh, Bang. Jadi benar-benar kita, ide-ide kita harus diakomodir. Dengan politik itu, kalau kita udah apatis dengan politik, maka ide-ide kita nggak akan terakomodir. Karena mau nggak mau kita harus lewat partai politik, lewat pemilihan seperti itu. Makanya pesan saya sih buat anak-anak muda, ayo sekarang kita bareng-bareng, kita peduli terhadap politik kita, kondisi negara, kondisi lingkungan, di wilayah masing-masing, RT RW, sehingga dengan kepedulian kita ini, masyarakat tuh terbantu gitu loh. Apalagi saat ini sedang pandemi COVID-19 kan. Sehingga ya memang butuh bantuan dari teman-teman anak-anak muda ini agar lebih meringankan beban-beban masyarakat seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa Teh Ade sendiri ini adalah saat ini ya duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, betul ya Teh ya? Betul. Nah, Bang Kamil sendiri beliau ketua Gemah Keadilan ya? Betul, Bang. Artinya terjun ke dunia politik untuk milenial itu mungkin perasaan Teh Ade dan Bang Kamil sendiri seperti apa gitu? Terjun di bidang politik menjadi generasi milenial tentu bukan hal yang mudah. Betul. Dan tentu juga bukan hal yang sulit. Betul. Berbicara politik
berbicara kepemimpinan, berbicara kontribusi untuk Kota Bekasi khususnya, awalnya tak pernah terpikir untuk saya terjun ke dunia politik, Bang. Iya. Tak pernah terpikir, mimpi pun tidak. Tapi satu yang saya yakini, karena pengalaman saya adalah orang terdekat saya. Orang terdekat saya adalah orang tua saya. Beliau selalu bilang, rezeki itu tidak akan tertukar. Betul. Garis tangan orang tidak akan tertukar. Betul. Jadi bagaimana kita sebagai generasi muda terjun ke dalam politik harus totalitas. Betul. Yang awalnya saya tidak bermimpi dan sekarang diamanahkan menjadi anggota Dewan Provinsi, saya harus totalitas terhadap pekerjaan saya di Bandung, totalitas kepada kader saya, konstituen saya di daerah pemilihan saya. Ini ya. Harus bisa bermanfaat dan terus mengabdi tanpa henti, dan kita hidup agar ada pahala. Oke. Nah, terbukti kayaknya PAD ini karir politiknya terus naik ya. Awal mungkin orang, ya mohon maaf gitu ya, awal mungkin walaupun sebenarnya kita tahu lah sosok PAD kan putri dari Tawali saat ini gitu kan. Awal terjun ke politik mungkin orang, PAD cuman anak Tawali. Mandang sebelah mata, ya. Tapi sekarang orang udah melihat bahwa PAD sekarang sudah menunjukkan bahwa kualitas PAD ya ternyata ya tadi membangun sendiri kita hanya di masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana PAD ibaratnya supaya meyakinkan masyarakat bahwa ini PAD loh sosoknya membangun kita sendiri, tidak perlu ibaratnya tadi ada embel-embel orang tua. Ya. Kalau ambil orang tua ya, saat ini juga sama seperti Bang Kamil kan, Betul. orang tua itu hanya bonus lah. Betul. Orang tua hanya bonus, hanya mensupport, tapi balik lagi, bagaimana diri kita bisa berkontribusi untuk orang lain, bisa totalitas, bisa bermanfaat. Jadi kalau hanya mengandalkan orang tua, ke depannya semua punya masa. Betul. Jadi kita harus bisa manfaatkan, Menjalaninya tidak gitu. nyaman Betul. gitu. Jadi kita harus punya sense of belonging lah. Perasaan ya bahwa kita sudah diamanatkan menjadi politikus, terjun ke dalam politik, dan kita harus bisa bermanfaat, kita harus bisa peduli, kita harus bisa peka terhadap orang lain. Bahkan kalau bisa, sekarang saya warnanya apa ya, Bang Kamil warnanya apa, tapi kalau sudah terjun ke di masyarakat, itu bukan tidak memandang warna lagi, memandang kalau dia warga Kota Bekasi, berkontribusi buat warga Kota Bekasi. Ya, yang harus kita tolong, yang harus bisa kita kawal agar bisa Kota Bekasi menjadi lebih maju lagi dari yang sekarang. Mantap. Sosok PAD nih luar biasa. Mantap. Nah, Bang Kamil sendiri kan? Ya mohon maaf nih, Ya. lagi-lagi seperti PAD. Bang Kamil sendiri kan ibaratnya sosok putra dari mantan wakil wali kota Betul. Bekasi yang saat ini ya sebagai presiden PKS Mas Sehu. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa Bang Kamil ini bukan bayang-bayang dari Ustaz Sehu sendiri seperti itu, gimana Bang? Ya sebenarnya kayak TAD bilang tadi, bahwa TAD sudah membuktikan gitu loh. Saya salut juga sama TAD udah bisa langsung masuk. Sebenarnya saya agak terlambat juga nih. Harusnya kita bisa bareng-bareng gitu ya. Tapi memang TAD lebih dulu dan membuktikan bahwa memang nggak mudah Bang. Saya juga menjadi seperti ini pun nggak mudah gitu. Tempaannya tuh walaupun ya orang tua itu given kan dari Allah. Kita nggak bisa milih, saya mau jadi anaknya siapa, kita nggak akan bisa milih, betul Bang. Tapi masa depan kita harus memilih itu. Nah, Mbak Ade sudah membuktikan sendiri bahwa pilihan Mbak Ade adalah di politik. Nah, itu nggak mudah seperti itu tapi saya salut sama Mbak Ade sampai akhirnya seperti ini dengan kegiatan yang sangat banyak, membantu masyarakat seperti itu kan. Nah, bagi saya orang tua itu adalah tempat kita cerita gitu loh Bang. Jadi ketika keluh kesah kita di masyarakat, saya saat ini ya sedikit banyak ikut turun Bang ke masyarakat gitu loh. Beberapa ada yang kena PHK gitu kan, beberapa advokasi betul. Paling saya akhirnya cerita gimana cara ngatasin ini, coba ke sini, akhirnya ada solusi gitu loh. Kayak misalkan kemarin Mbak Ade saya minta tolong
untuk ke rumah sakit, coba ke Bu Susi kan. Iya. Akhirnya beberapa teman-teman saya juga akhirnya sekarang banyak terbantu Mbak Ade. Terkait kemarin ada yang mau lahiran. Jadi beberapa bulan sebelum ini ada warga Jatiwaringin Bang. Dia ini lagi hamil, suaminya tiba-tiba meninggal. Nggak tahu itu karena COVID atau karena apa ya. Tapi tiba-tiba meninggal dan dia nggak ada asuransi untuk lahiran. Akhirnya saya langsung ke Dinsos, itu ada LKM, ada program LKM. Akhirnya terbantu dan itu sesar semua ditanggung oleh pemerintah Kota Bekasi seperti itu. Bekasi saat ini sangat memperhatikan warga. Betul, untuk ke warganya luar biasa. Jadi ada, misalkan nanti ada mungkin warga juga yang mendengarkan ini gitu ya, mungkin ada kondisi di mana warganya membutuhkan gitu loh terkait bantuan rumah sakit, bisa ke dinas sosial dengan LKM-nya itu. Seperti itu. Kembali lagi nih, kalau berbicara topik milenial, PAD. PAD sendiri kan sekarang diamanahkan banyak nih jabatan ya. Seperti anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian ketua PMI gitu kan. Kemudian belum lama ketua Pramuka. Dan mudah-mudahan ketua DPD Golkar juga. Amin. Amin. Nah, bagaimana Teh mengatur jadwal yang begitu padat untuk masyarakat? Kemudian kan PAD juga kan ada keluarga juga. Nah, bagaimana PAD mengatur itu supaya tadi peran-peran PAD untuk masyarakat ada, tapi peran untuk keluarga juga ada begitu. Ya, itu Bang tadi yang saya sudah sampaikan, karena dari totalitas itu kita menikmati. Jadi kita tidak merasa terbeban untuk urusan waktu, tidak ada kendala sih ya. Kayak keluarga gitu, saya selalu bawa anak setiap kali saya kunjungan keluarga. Karena masa pandemi ini, anak tuh ada di mobil, nggak ikut saya kunjungan gitu. Ya sebisa mungkin dan seefektif mungkin harus bisa berbagi semuanya, karena apapun itu jabatannya, apapun itu amanahnya, mereka ada harapan besar mereka di diri saya. Jadi saya tidak boleh karena urusan anak, karena urusan keluarga, karena urusan ini saya nggak bisa datang ke situ, saya nggak bisa bantu ini tadi. Tapi karena saya enjoy dan nggak ada waktu kiat untuk mengatur itu, jadi semuanya berjalan aja. Jadi dijalanin begitu aja sebisa saya mungkin. Apalagi sekarang zaman pandemi sebenarnya terbantu sih Bang. Iya. Ada hikmah lah di balik setiap ujian. Jadi pandemi ini kita semuanya kan keterbatasan. Semuanya dibatasi dalam rapat, dalam kunjungan juga semuanya dibatasi. Sekarang kita semuanya serba online. Jadi waktu saya ke konstituen itu lebih banyak. Bisa menyapa melalui online juga seperti itu ya. Ya bisa datang langsung gitu. Kalau di Bandung kita rapat yang biasanya harus onsite, harus datang. Terus sekarang online aja udah. Tadi pagi saya rapat BAMUS, saya ada di Mustika Jaya sambil handphone, tetap bisa mobile. Multitasking ya. Hikmahnya di situ ya Teh. Hikmahnya juga terima kasih Teh di kesempatan kali ini. Mungkin tadi sebenarnya Teh lagi paripurna sebenarnya ya. Menyempatkan nih kawan Rujuk untuk berbincang bersama Rujuk Channel bersama Bang Kamil juga. Nah, kita kembali ke Bang Kamil. Ya Bang. PAD kan sudah jadi anggota DPRD Provinsi. Nah, Bang Kamil 2024 mau nyalek nggak sih sebenarnya? Ya gini Bang, jadi amanah itu kan kita nggak bisa minta gitu ya. Tapi ketika datang ke kita, maka kita akan kerjakan dengan maksimal seperti itu. Nah makanya saya sih saat ini memang bagian dari kayak Mbak Ade bilang tadi, pengabdian lah kepada masyarakat. Mungkin pengabdian saya ini ke masyarakat bisa jadi pahala nanti di akhirat gitu. Yang berbuat dulu. Berbuat dulu. Nah nanti masalah saya akan dipilih atau enggak, ya balik lagi ke masyarakat gitu kan. Kita nggak bisa memaksakan juga gitu, tapi insya Allah saya akan berbuat untuk Kota Bekasi, untuk masyarakatnya, apa yang saya bisa, saya akan maksimalkan seperti itu Bang. Yap, ininya terbalik kayaknya Bang. Kalau saya kan awalnya memenuhi kuota 30% perempuan, karena kan memang susah sekali ya, walaupun kita sudah dilindungi oleh undang-undang bahwa partai politik harus bisa memenuhi kuota 30% perempuan, tapi tetap aja memang kita masih jadi kaum yang minoritas. Tetap mayoritas itu kaum laki-laki. Ya karena kemarin bertarung alhamdulillah dapat, jadi ya harus dijalani gitu. Sebenarnya menarik juga kan.
tadi kan memenuhi kuota 30% perempuan ya. Hmm. Tapi yang menang perempuan kemarin dapil Kota Bekasi Depok ya. Itu Golkar ya, Teh? Ya. Iya. Iya, iya. Nah kalau Bang Kamil kan sendiri dari sekarang harus mulai berbuat, harus betul, mulai betul. berkarya, mengabdi, sehingga 2024 lagi udah nggak awam lagi tuh sama Betul. karena Bang Kamil mungkin saingannya laki-laki kan, jadi lebih besar, jadi lebih banyak. Iya, iya. 60% itu ya, Mas. Iya. Nah kalau Bang Kamil nanti 2024 bercita-cita untuk memulai di legislatif, Iya. nah kita menarik ke TAD. Eksekutif aja Bang. Baru mau kita ngobrol terkait eksekutif. Balik lagi ke garis tangan Bang tadi. Oke, kalau bicara Bang Kamil tadi niatnya ke legislatif, nah, orang memprediksi TAD 2024 nih akan mengisi slot eksekutif gitu. Amin. TAD sendiri bagaimana mungkin mempersiapkan itu? Apakah sama halnya seperti 2019, jalanin aja Ya. seperti biasa, atau mungkin ada ekstra yang harus dilakukan begitu TAD? Sama seperti yang tadi awal saya sampaikan, belum juga bermimpi saya untuk menjadi eksekutif, untuk mengikuti pertarungan pilkada. Oke. Tapi apa yang ada di 2024 itu proses dari sekarang. Gitu. Jadi di 2024 saya legislatif ataupun saya eksekutif itu penentuannya ada di sekarang Bang, udah bukan di 2022, udah bukan di betul, 2023. betul. Tapi penentuannya saat ini bagaimana Betul. kita bisa berkontribusi besar, berkontribusi banyak untuk masyarakat dan masyarakat menikmati hasil dari karya kita, hasil dari pengabdian kita. Jadi kalau 2024 masih misteri lah Bang. Walaupun sebenarnya dari beberapa hasil survei, ini kan hasil survei ya, TAD ini masih masuk 3 besar katanya. Karena saya banyak bonus ya Bang. Milenial, Iya betul. gender. Saat ini anggota DPRD juga. Iya. Gitu. Oke. Jadi mungkin 2024 perempuan harus bisa. Oke. Nah kalau bicara Kota Bekasi, Bang. Siapa Bang? Saat ini kan Kota Bekasi seperti tadi Bang Kamil sampaikan bahwa sudah ada layanan baik untuk kesehatan di LKM, Iya. Betul. kemudian fasilitas penunjang juga di Kota Bekasi sudah sangat baik. Betul. Nah mungkin ke depan nih, kalau misalkan Allah izinkan Bang Kamil sebagai legislatif, apa sih yang ingin Abang Eksekutif Bang. mudah-mudahan diri aminkan. Amin, Nah, amin, iya, amin. iya. Nah apa yang mungkin Bang Kamil akan perjuangkan, menata lagi atau mungkin menambah kualitas Kota Bekasi ke depannya? Iya. Mungkin kalau dari saya kan perwakilan pemuda nih Bang, anak-anak muda yang saat ini mungkin ketika PHK, ketika lulus sekolah itu beliau bingung gitu loh Bang kemana. Saya sih harapan saya di setiap kelurahan, kecamatan itu ada tempat kumpul anak-anak muda dan di situ bisa ada tempat untuk konseling buat teman-teman anak Iya, muda. betul. Bukan hanya konseling tapi bisa juga mengembangkan kreativitas mereka gitu loh di situ. Bisa jadi untuk entrepreneur, bisa jadi untuk sekarang bisa YouTuber, jadi selebgram gitu. Nah, itu mungkin yang saat ini anak-anak milenial mungkin agak-agak jauh ya Teh sama kelurahan gitu. Nanti kelurahan akan rame gitu. Saya harapan saya kelurahan tuh rame sama anak-anak gitu loh. Iya, iya, iya. Kumpul, ngadain kegiatan banyak gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah nih Karang Taruna juga sudah ramai. Kemudian KNPI sudah rame. Nah, itu ada rasa bangga gitu. Beberapa tahun kebelakangan kan memang kondisinya KNPI nggak terlalu aktif gitu kan Karang Taruna. Saat ini sudah beda wajah Betul. pemuda di Kota Kita Bekasi gitu ya. saya melihat anak-anak muda ini emang pada bermunculan semua, Bang. Ya. Jadi memang eranya anak muda ini. Jadi kalau memang nanti ke depan 2024, harapan saya sih anak muda yang tampil gitu loh. Yang tampil jadi pemimpin, yang tampil jadi eksekutif. Mungkin orang tua mungkin saat ini sudah saatnya untuk berubah lah. Oke. Kasih ke anak-anak muda bagaimana kita lihat nih anak-anak muda perubahannya seperti apa, seperti itu. Dimana saat ini kan generasi milenial itu generasi yang kreatif, Betul. kemudian inovatif. Nah, kita lihat banyak bupati itu maju Bang, karena Yang anak tadi muda ya? itu Iya. tadi jadi maju gitu loh. Kayak di Kendal kan maju Jadi gitu kan. sebenarnya mendorong TAD juga sebenarnya. Iya, saya sih Bupati muda maju, wali kota muda maju iya, gitu. karena kami dari golongan muda Bang. Dan di golongan muda tuh insya Allah memberikan yang terbaik lah untuk bangsanya dengan kreativitas agar nggak jungut juga sih, maksudnya nggak terlalu monoton dengan
birokrasi yang ada. Bisa jadi nanti dipangkas-pangkas hanya dengan aplikasi kan, kita sekarang kan apa-apa pakai aplikasi gitu ya. Untuk urusan birokrasi bisa jadi misalkan kayak urusan bikin Kayak KTP, government atau apa walaupun seperti sekarang itu mungkin ya. udah ya Mbak Dek, Siapa? KTP gitu Open di Kota Bekasi Udah. udah ada. online ya, Iya. udah online. Nah mungkin nanti kedepannya ada inovasi-inovasi baru, Iya. terobosan-terobosan baru yang lebih memudahkan gitu loh buat Mungkin masyarakat. Kita tanya sama calon wali kotanya. Ya. Nah, mungkin kalau bicara tadi program atau mungkin apa sih yang akan Teteh lakukan jika nanti Allah amanahkan atau izinkan THD ini memimpin Kota Bekasi. Saat ini kan dipimpin Pak Wali, Pak Rahmat TP ini sudah banyak perubahan. Banyak. Nah, mungkin THD sendiri apa yang mungkin bisa Teteh perjuangkan lagi akan lebih memajukan Kota Bekasi lagi gitu. Ya kalau berbicara Kota Bekasi ya, karena saya blasteran Bekasi, ya saya selalu bilang saya blasteran Bekasi. Oh, si Blasteran Iya, Bekasi blasteran ya. Bekasi gitu. Bukan Indo aja, Bang. Pantesan ada bule di antara kita. Iya. Ya kan kalau Bapak Pekayon, Iya. Ibu Rawapanjang kan. Oh, gitu, tinggal nyebrang kali. Tinggal Iya. nyebrang kali itu kali Kemang ya. Kemang, iya. Jadi kalau saya lihat Kota Bekasi awal dari saya kecil ya, yang Pekayon aja lah itu dulu masih kampung, Iya, betul. masih rawa. Sekarang udah Pekayon udah jadi ibaratnya Bisa dibilang Bekasi Selatan jadi Kawasan elit lah. kawasan elit, jadi ibu kotanya Bekasi lah ya gitu. Memang kemajuan sangat luar biasa gitu. Cuman kalau mengandai-andai gitu jadi pemimpin, pastinya bukan berbicara gender, tapi saya lebih merangkul untuk di perempuan dan anak-anak. Oke. Karena saya lihat Berarti saat ini belum terlalu maksimal. belum ya, Anak dan semua perempuan ya semua pasti punya kekurangan dan pasti punya kelebihan. Mungkin porsi terhadap peran untuk perempuan dan kontribusi untuk membantu anak-anak itu mungkin lebih ditingkatkan lagi, lebih diinikan Apa lagi. bentuk konkretnya seperti apa, Teh? Ibaratnya melibatkan peran perempuan dan anak ini ke depannya apa yang mungkin program THD akan lakukan seperti itu? Iya, yang jelas sih karena saya juga diamanahkan saat ini menjabat PMI Kota Bekasi, saya masih melihat masih ada anak-anak yang terlantar. Oh iya, betul. Masih ada ibu yang belum bisa lah memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya. Gitu. Jadi ini masih KTP Kota Bekasi, Iya. masih tinggal di Kota Bekasi gitu. Jadi mungkin itu yang porsi dari anggaran yang bisa mungkin ditingkatkan lah gitu di samping. Diperhatikan Iya, lagi kalau nanti Bang ke depannya. kalau Bang Kamil kan tadi yang pemuda gitu. Nah, kerja, iya. Kalau saya lebih peran untuk perempuan dan Perempuan. anak-anaknya agar satu, saya percaya jika perempuan itu cerdas, Iya. anak-anaknya sebagai generasi Indonesia pasti akan jauh lebih pintar dan jauh lebih cerdas. Karena lahir dari ibu yang Jadi cerdas. sosok yang cerdas tadi. Iya. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi ke ruang untuk milenial di Kota Bekasi. Saat ini untuk anak-anak milenial di Kota Bekasi, apakah sudah maksimal kan untuk ruang-ruang tadi kayak misalnya edukasi mereka, kemudian ada sarana buat memaksimalkan potensi mereka begitu kan? Ya, kalau maksimal sih berbicara maksimal ya kita punya banyak keterbatasan ya, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, tapi setidaknya kita sudah berikhtiar, setidaknya pemerintah sudah berikhtiar dan kedepannya pun kita juga harus berikhtiar bahwa kita harus memfasilitasi dari infrastruktur, dari sarana olahraga, dari teknologi, karena berbicara generasi milenial tentu berbicara teknologi karena mereka yang lebih up to date terhadap teknologi, lebih melek terhadap teknologi kan. Dan ya sekarang banyak juga generasi milenial yang udah sudah berinisiatif untuk banyak sekali buka warung-warung kopi, kafe, dan itu yang punya pemuda-pemuda semua. Anak-anak muda. Iya, jadi UMKM itu hidup gitu. Dan mereka juga bisa mengandalkan penjualan dari offline dan dari online gitu. Dan itu mungkin juga bisa kita sosialisasikan juga, kita bisa berikan kepada yang
misalnya hanya mengandalkan di toko, tapi di online pun dia juga bisa Jadi mungkin maksimal nanti gitu. kayak dinas UMKM akan Ya. dimaksimalkan lagi seperti itu Iya. ya. Oke. Nah kalau menurut Bang Amil, Iya. ruang-ruang pemuda di Kota Bekasi ini apa sih yang harus tadi dibenahi? Kalau menurut TAD kan tadi mungkin pelatihan UMKM, Betul. pemberdayaan modal seperti apa gitu. Betul. Kalau Bang Amil sendiri melihat seperti apa, Bang? Iya sama sih, saya sama Mbak Ade. Jadi memang milenial ini keminatannya itu berminat ke UMKM, entrepreneur. Jadi dia pengen mandiri, nggak pengen ya istilahnya nggak pengen diiniin bos lah Iya, istilahnya iya. gitu. Dia pengen maju sendiri. Kemudian ya akhirnya mereka coba-coba gitu loh. Karena Dan jiwanya kamu diatur juga betul, kali ya. Iya, betul. benar. Jadi Benar. generasi milenial itu sekarang dia nggak mau kerja sama orang lain, tapi dia pengen punya usaha sendiri. Betul. Ingin menuangkan ide Betul. sendiri gitu ya. Dan dia nggak banyak juga yang nggak berpikir gagal gitu loh. Jadi dia coba, akhirnya berhasil gitu kan. Ada juga walaupun mungkin gagal, tapi dia nyoba yang lain berhasil gitu. Oke. Nah makanya dari sisi ini aja saya ngelihat optimisme anak-anak milenial tuh sangat tinggi gitu loh. Apalagi ini bisa masuk ke pemerintahan, terbukti dengan Mbak Ade sudah masuk juga banyak kontribusi-kontribusi yang bisa diberikan kepada masyarakat kan. Apalagi kalau hampir lah di atas 50% misalkan milenial mengisi eksekutif gitu kan. Eksekutif, legislatif. Legislatif. Iya benar. Ataupun eksekutifnya pun nanti diisi oleh milenial, saya yakin Bekasi ini akan lebih maju. Oke. Betul. Nah, Mungkin sejauh juga ini apa, karena sekarang kan sedang booming tuh industri kreatif. industri Kreatif. kreatif itu kan dari anak-anak milenial Iya. juga. Betul. Anak-anak muda semua Anak muda semua. yang melakoninya. Oke. Nah, TAD sendiri punya niatan mungkin membentuk entrepreneurship atau seperti apa, pelatihan usaha seperti itu kan? Pelatihan, kalau saya hanya bisa hanya mensupport sih Bang. Jadi sifatnya mensupport untuk memberikan pelatihan apa yang mereka butuhkan. Tentunya dari ada program UMKM dari Jabar, UMKM dari Dinas Kota itu pasti saya salurkan ke konstituen, Oke. gitu, ke pemuda-pemuda yang memang mereka butuh akan penyuluhan itu, Penyuluhan ya. gitu. Jadi selaku wakil rakyat di DPRD provinsi mungkin ada bantuan dari provinsi ini salurkan Ya. kepada kaum milenial di Kota Bekasi. Ya, gitu ya. karena memang dari 2019 September awal saya dilantik hingga sekarang ya September, terus Maret 2020 itu udah pandemi. Baru 6 bulan menjabat udah pandemi ya, dan saya sudah bertekad bukan karena bukan karena orang tua, tapi memang kita harus bisa membesarkan daerah pemilihan kita. Betul, Karena betul. dari situlah, dari konstituen dapil lah kita bisa jadi dewan. Betul, Saya betul, bisa betul. jadi dewan gitu. Jadi saya sudah berkomitmen bersinergi dengan pemerintah Kota Bekasi bahwa apa yang bisa saya bawa dari provinsi, termasuk misal aspirasi, dan itu bukan hal yang tabu ya, semuanya saya bawa ke daerah pemilihan saya Kota Bekasi. Luar biasa. Baik, Kang Rujuk, tidak terasa kami sudah berbincang menarik dengan TAD yang begitu mantap berdiskusi kali ini ya Teh ya. Dan Bang Amil yang begitu asik ngobrolnya. Dan mungkin karena kita dibatasi waktu, tapi sebelum kita tutup, mungkin kita juga ingin tahu juga nih aktivitas TAD mungkin besok, Bang Amil juga besok ada agenda apa nih? Karena saat ini kondisi masih pandemi ya TAD ya. Ya. Besok masih ada agenda vaksin kalau nggak salah TAD. Ya, karena kan program pemerintah pusat, kegiatan vaksin massal itu harus terus digencarkan karena kita harus bisa membuka sekolah tatap muka bagi anak. Jadi pemerintah Kota Bekasi sedang menggencarkan program vaksin massal di setiap RW, di setiap RT, kecamatan dan kelurahan ya. Besok itu agenda vaksin massal SMA dan SMK serentak di Kota Bekasi. Dan saya juga PMI ada juga kegiatan 4.000 vaksin di PMI. 4.000 vaksin. Ya, minggu kemarin kita juga Jadi terus nih continue terus. mudah-mudahan setiap minggu jadi agenda rutin di PMI lah untuk memberikan vaksin kepada ini. Betul, artinya dengan amanah ketua PMI benar-benar dijalankan ya. Ya, Alhamdulillah ya. sekarang juga harus digencarkan juga karena yang 18 plus sudah mungkin sudah
sudah tinggi. Sekarang kita lebih fokus ke 12 dan sampai 17. Dari usia sekolah gitu. Usia sekolah. Mungkin bicara sekolah mungkin orang tua juga nih TAD nih. Banyak yang mohon maaf, banyak yang ngeluh juga kalau sekolah online terus nih seperti ini. TAD juga kan ibaratnya Sama. anak nih ya. Gimana Teh menyikapi itu Teh? Ya cuman kendalanya gini, setiap saya kunjungan ya beberapa sekolah SMA, SMK gitu dan SMP itu malah kuotanya banyak yang tidak tercapai. Misal gini, di SMP sekian ada 1.200 siswa, tapi ternyata yang dapat izin dari orang tuanya, karena di bawah umur kan harus ada surat pernyataan izin dari orang tua. Dari 1.200 siswa misalnya, itu yang paling banyak tervaksin itu hanya 600-700 loh. Jadi 50%. Hanya 50%. Oke. Selebihnya ya satu karena orang tua tidak mengizinkan gitu, berbagai alasan yang lain gitu. Tapi saya ini ayolah kepada orang tua ya, ini kita berbicara kesehatan juga. Kalau anak kita terpapar belum divaksin itu resikonya jauh lebih besar. Betul. Itu jadi ayo izinkan anaknya untuk divaksin agar Mengurangi tadi resiko. mengurangi resiko. Jika kalaupun dia terpapar, setidaknya gejalanya lebih ringan dibandingkan dia terpapar belum divaksin. Betul, betul. Gitu. Nah kalau Bang Kamil nih, Siap, dengan Bang. Ketua Gema Keadilan, Ya. apa agenda yang akan dilakukan nih Bang? Ya, kita masih fokus pembagian sembako Bang ke masyarakat yang terdampak COVID ya, Ya. baik itu ekonomi ataupun COVID-nya itu sendiri. Kemudian juga kita mengedukasi, benar kayak kata tadi Mbak Ade bilang. Jadi memang masyarakat tuh masih banyak yang belum tahu manfaat vaksin itu Vaksin apa, ya. seperti Banyak itu. yang menolak juga bahkan Betul. Kita makanya sangat menganjurkan mewajibkan lah istilahnya untuk anggota-anggota Gema Keadilan itu divaksin. Betul. Karena untuk kesehatan, kemudian juga lingkungan juga, untuk menjaga lingkungan sebenarnya, dan mengajak masyarakat untuk ikut juga vaksin. Jadi beberapa juga memang anggota-anggota itu aktif juga di RT RW gitu kan, akhirnya mengajak misalkan datang kelurahan, ayo semua kita vaksin, kita jaga masyarakat agar pandemi ini segera berlalu gitu loh, jadi cepat Ya. selesai seperti itu. Ya, harus bisa lah bersinergi Iya, betul. dengan pemerintah memutus mata COVID ini. Betul. Ya. Gitu. Ini sebelum kita akhirin Teh, ada beberapa Q&A nih Teh ya, buat Teh sama Bang Kamil. Jawabnya singkat aja Teh. Mudah-mudahan ya ini mungkin apa ya, menjawab kegelisahan masyarakat juga nih. Ada mungkin informasi tentang TAD atau Bang Kamil gitu. Bisa dimulai Teh. Oh, iya. Oke ya Teh ya. Ini kayak challenge nih. Ya. Nah Teh, kalau saya tanya misalnya 2024 wali kota atau wakil wali kota? Apa Wali nih? kota. Wali kota ya. B2 haram, Optimis Bang. ya. B2, oh iya B2 benar haram. B2 haram. Iya. Oke. Nah kalau bicara wali kota, oke Teh. Sosok yang kan perlu ada wakil juga dong. Oh ya. Nah saya menawarkan nih. Hmm. Ini yang berembus di masyarakat nih, ya kan? Apakah Tri Adianto atau Heri Koswara? Pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit karena dua-duanya guru saya. Dua-duanya guru Artinya saya. Masih perlu pertimbangan lagi. Masih perlu pertimbangan lagi dan saya belum bisa menjawab untuk saat Oke. ini, Bang. Kapasitasnya terlalu tinggi. Oke. Saya masih di bawah. Iya. Siap. Tapi mudah-mudahan tadi tetap jadi wali kota ya. Amin. Amin. Oke Teh. Jadi ketua DPD Golkar atau tetap menjadi anggota DPD Provinsi Jawa Barat? Jadi ketua DPD Partai Golkar Luar Kota biasa. Bekasi. Mudah-mudahan dimudahkan ya Teh. Amin. Iya. Amin. Terakhir nih Teh, terakhir ini pertanyaan ringan aja nih. Ya. Biasanya Teh kalau sarapan nih, nasi uduk apa bubur ayam? Nasi uduk Nasi uduk. Bakwan. Ciri khas Betawi banget. sama lontong. Iya. Oke Teh, ini bergeser ke Bang Kamil ya. Siap Bang. Iya. Siapa Bang yang sama pertanyaan Bang Kamil juga nih Bang. Udah tahu dong saya. Oh iya, tapi pertanyaan berbeda. Beda. Iya. Tuh Bang Kamil Bang, kalau bisa dipilih nih, DPRD kota provinsi. Kalau pilih Ah, provinsi mungkin. provinsi. Hmm. Oke, karena udah punya modal yang kuat juga insya Allah.
Ya, saya mengikuti jejak Pak Ade. Oke, jadi TAD eksekutif ntar Bang Kamil yang lagi Iya, masuk. bisa Turun jadi. aja Iya. Biar pemuda tetap mengisi, Bang. Oke, Gitu. siap. Nah kalau bicara koalisi nih, berharap koalisi 2024, PKS berharapnya dengan Golkar atau PDIP? Berharapnya. Iya, Ini bukan dari partai ya, iya, iya. dari saya sendiri ya. Iya. Susah juga sih jawabannya. Dengan ya karena ini kan semuanya dari atas ya, Bang. Betul. Kalau saya sih mungkin dengan Golkar karena kita sudah bareng-bareng. Ya, sudah ada sudah histori. ada histori gitu. Tapi Bukan karena di rumah TAD nih bilang Bukan. Golkar. Bukan. Kalau saya boleh menambahkan gitu, bukannya Iya. ini karena silaturahmi sampai sekarang pun dan yang dulu itu sampai sekarang masih alhamdulillah masih baik. Terjalin komunikasi yang Terjalin baik ya. dengan baik. Oke, jadi keputusan kalau berdasarkan kacamata pribadi lebih nyamannya koalisi dengan Golkar gitu. iya kalau pribadi Karena ya. efek mungkin ada pusat juga gitu karena mungkin dengan PDIP di pusat PKS juga nggak terlalu. Bisa jadi itu juga ada hubungan itu juga kan, kita juga dari kemarin kan Bu Mega juga udah berstate seperti itu juga. Oke. Gitu. Tapi namanya politik nggak tahu kita Ya. dinamis apakah nanti Sangat-sangat. juga nggak tahu juga lah. Oke. Kita lihat nah, saja. Ya, sebagai kader milenial di Partai PKS nih, Hmm. kan tahu dong sosok-sosok yang akan dicalonkan di PKS untuk 2024. Hmm. Hoyrul Juwono Putro atau Heri Koswara? Aduh, berat juga ini. Pilihannya berat semua. Karena dua-duanya itu ya ustadz-ustadz saya juga gitu ya. Ustadz-ustadz Kalau ya. ngaji ya sama mereka juga Jadi gitu. kembali kepada tadi masih Iya, belum kayak ada. tadi Pak Ade bilang guru-guru. Iya. Ya mudah-mudahan yang terbaik aja ya. Betul. Kader PKS yang terbaik. Betul. Tapi berharap koalisi dengan Golkar TAD gitu. ya. Betul. Ini terakhir nih Bang, pertanyaan ringan aja Bang. Iya, Biasanya kalau olahraga senangnya fitness atau sepedaan? sepeda dong. Sepedaan. Sepeda. Seperti Bapak. Iya. Goes terus. gitu. Goes. Oke. Betul. Baik, terima kasih TAD waktunya ya Teh ya. Mohon maaf nih ngobrolnya seperti ini. Siap. Bang Kamil terima kasih Iya. waktunya ya. Iya, siap, Baik, Bang. kalau duduk tidak terasa kita berbincang dengan TAD dan Bang Kamil kurang lebih hampir 30 menit ya. Dan jangan lupa dukung terus channel Rukun Juru Investasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri dari kediaman TAD di Bilangan Pekayon, Bekasi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.